Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Mr. Yoga Learning English. Kita sama-sama belajar lagi di sini TOEFL, soal-soal TOEFL. Yang kita pelajari kali ini adalah jenis soal structure. Langsung saja silakan Anda jawab dulu secara mandiri. Soal yang pertama, waktunya 30 detik. Baik, mari kita bahas bersama. Di sini seperti biasa kita identifikasi dulu. Yang pertama di sini ada noun, greyhound. Ini noun. Kemudian di sini ada verb. Berarti yang harus kita isi di sini adalah noun. Dan kita lihat juga di sini pilihannya semuanya noun ya, kecuali yang pilihan A ini determiner salah, jangan dijawab. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini adalah di sini ada tanda koma. Tanda koma di sini ini merupakan indikasi dari sebuah sentence yang kita sebut namanya apositif. Ya, maaf tulisannya kurang bagus. Apositif ini adalah sebuah noun phrase yang menjelaskan noun lainnya. Seperti ini contohnya adalah di sini ada noun. Kemudian di sini ada apositif. Dan di sini biasanya diisi dengan verb. Noun di sini sebagai subjek bisa contohnya misalkan artis terkenal di Indonesia, Raffi Ahmad, datang ke Bekasi misalkan. Nah, apositif di sini Raffi Ahmad itu menjelaskan artis terkenal di Indonesia. Artis terkenal di Indonesia siapa? Yaitu Raffi Ahmad. Nah, apositif ini yang menjelaskan noun sebelumnya. Jadi di sini greyhound itu akan menjelaskan noun sebelumnya, dan ciri-cirinya di sana ada 2 koma. Di sini sudah ada koma 1, berarti kita mencari mana jawaban antara A, B, C, D yang di sana ada koma juga menandakan ciri-ciri apositif, yaitu jawabannya yang D. Karena di sini ada pasangan koma dari apositif yang di atas. Coba kita baca bersama ya. The fastest dog, the greyhound can achieve speeds up to 36 miles per hour. Anjing tercepat, greyhound, yaitu greyhound jenisnya. Anjing tercepat, greyhound, can achieve speed, dapat berlari secepat up to sampai 36 miles per hour. Gitu ya. Jadi jawabannya D. Oke, selanjutnya. Silakan dibaca dulu sama Bapak Ibu dan tentukan jawabannya 30 detik dari sekarang.
Baik, kita bahas bersama. Marmots spend their time foraging among meadow plants and flowers or bla 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 on rocky cliffs. Marmots, noun, sebagai subjek. Spend, verb 1. Their time foraging among, dan ini adalah objeknya. Kemudian di sini ada or. Biasanya kalimat yang dimana di sana ada or, ada and, itu akan mengacu kepada paralelism, kesetaraan. Jadi biasanya ada dua kalimat, dua kata yang harus setara. Misalkan apabila salah satunya menggunakan verb 2, maka setelah or ini verb 2. Apabila sebelum menggunakan verb ing, maka akan menggunakan verb ing lagi. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa menemukan foraging. Foraging di sini bentuknya verb ing. Tapi dia sudah menjadi noun. Karena dia itu adalah gerund. Nah, marmots spend their time foraging. Marmut menghabiskan waktu mereka foraging, mencari makan di antara tumbuhan dan bunga atau bla 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 on rocky cliff. Di sini diisi dengan berjemur. Yang mana yang tepat untuk mengisi di sini berjemur dalam bahasa Inggris? Kita harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip paralelism, yaitu kesetaraan. Di sini menggunakan verb ing, maka kita cari juga yang menggunakan verb ing juga, yaitu jawabannya sudah jelas, sunning. Begitu ya. Baik, nomor selanjutnya. Silakan Bapak Ibu jawab dulu. Baik, mari kita bahas bersama. The Rose Bowl, bla bla bla, plays on New Year's Day, is the oldest postseason collegiate football game in the United States. Oke, kita bahas bersama ya. The Rose Bowl, noun, seperti biasa. Subjek di sini noun. Di sini ada apositif lagi nih. Oke. Kemudian lanjut, di sini ada verb is. Sebentar, dihapus dulu. Is di sana sebagai verb. The oldest possession di sini selanjutnya sebagai complement, pelengkap. Berarti noun the Rose Bowl ini menjadi kalimat utama, main clause, akan langsung diikuti oleh is. The Rose Bowl is the oldest postseason collegiate football game in the United States. Itu adalah kalimat utama. Dan apositif, di sini harus kita isi dengan anak kalimat. Anak kalimat itu bisa kita isi dengan yang namanya conjunction. Satu-satunya conjunction yang ada di sini adalah which artinya yang.
Selain which juga bisa kita isi dengan that. Atau conjunction yang lainnya. Jadi kenapa kita tidak pilih yang it ini misalkan? Karena ini akan bertentangan dengan noun yang sudah ada di sini. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi apabila ada dua kalimat, yang satu kalimat utama main clause dan yang satunya lagi anak kalimat, maka di sana akan ada yang namanya conjunction. Conjunction itu bisa terdiri dari which, that, who, where dan sebagainya. Jadi jawabannya adalah C. Kita baca bersama. The rose bowl, which takes place on the New Year's Day, is the oldest position collegiate football game in the United States. Oke, selanjutnya nomor terakhir mungkin ya. Silakan Bapak Ibu jawab dulu. Seperti biasa waktunya 30 detik. Oke, kita bahas experiments bla 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 represent a giant step into the medicine of the future. Di sini ada noun. Kemudian di sini ada verb represent, mewakilkan. Lalu jawabannya adalah di sini sudah ada verb. Kita tidak mungkin menggunakan verb lagi karena double verb. Di sini use. Ini menggunakan verb, jangan dipilih. Use lagi, verb, jangan. Bagaimana dengan dua ini? Ini use lagi, verb lagi nih. Use, verb, jangan dipilih. Maka pilihannya adalah A. Tapi ini using bukankah verb? Oke, sebenarnya ini bukan semata-mata using. Using ini adalah kependekan dari which, maaf. Kependekan dari which maaf, menulisnya agak susah karena di mouse. Which uses dan seterusnya ya. Nah, using adalah kependekan dari which uses. Sedangkan jadi kalau disingkat which uses itu kita singkat aja menjadi using. Ini bisa kita pakai karena di sini ada conjunction. Tidak masalah kita ada dua verb. Ini verb yang pertama ya, represent. Represent verb yang pertama, kemudian use ini verb yang kedua. Tidak masalah kita di dalam suatu kalimat ini menggunakan dua verb asalkan di sana ada conjunction yang menghubungkan antara kalimat utama dan kalimat anak kalimat gitu. Independent clause dan dependent clause gitu ya. Jadi itu triknya, prinsipnya. Apabila ada verb tidak boleh ada verb lagi.
di jawaban ini. Tapi apabila jawaban tersebut menggunakan conjunction, maka diperbolehkan menggunakan verb lagi. Begitu prinsipnya. Jadi Bapak Ibu ya sekalian. Oke, sekian pembahasan kali ini. Thank you. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.